Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ittiba'i rasulih la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasulul karim wallahu a'lamu bimuradih. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Alhamdulillah kita semua oleh Allah masih diberi umur sampai subuh ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun banyak yang terasa sebagai pengingat dari Allah dan sebagai penghapus dosa bagi diri kita, dan Allah akan mengangkat derajat kemuliaan kita di sisi Allah asalkan kita sabar dalam menghadapi ujian berupa sakit yang ada dalam tubuh kita. Semoga kita semua oleh Allah selalu dibimbing dengan hidayah dan taufiknya sampai di akhir hayat nanti kita semua mudah-mudahan mati dalam keadaan Islam, terbawa iman dan ihsan. Pada hari kiamat kita dimasukkan oleh Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali taklim dari Bulughul Maram. Masih dalam judul Kitabul Janaiz, ya, tentang jenazah. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ummi Salamata, dan dari Ummi Salamah, qalat, kata Ummi Salamah, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata. Daulah telah masuk atau telah menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah, kepada Abi Salamah. Wa qad syaqqa, yang sungguh membuka, ya, atau matanya basaruhu, matanya masih terbuka memandang ke pergian ruhnya. Jadi ketika Nabi menjenguk Abi Salamah yang telah meninggal, untuk masuk ke rumah Abi Salamah, matanya masih terbuka, terbuka matanya, masih terbuka. Fa'agmadhahu, nah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memejamkan mata Abi Salamah. Sumaqala, kemudian Nabi bersabda, sabda beliau, inna ruha, sesungguhnya ruh itu, idza qubido, apabila dicabut, telah dicabut ruh, ya, ruh dari jasad, dari tubuh kita, dari tubuh. Nah, jadi kita hidup itu karena di tubuh kita ada ruh. Nah, suatu saat akan dicabut, dikeluarkan ruh dari jasad. Nah, ini juga sabda Nabi, inna ruha, sesungguhnya ruh itu idza qubido, apabila telah dicabut ruh itu, ittaba'ul basaru, maka pandangannya, penglihatannya mengikutinya. Itu
mungkin ningali itu tak bolotot itunya menurut tos keluar ulah aneh itunya karena pandangan mata tersebut mengikuti ruh keluarnya, bisa melihat ruh keluar dari jasad orang tersebut gitu. Jadi ittaba'ul basaru, maka pandangannya mengikutinya. Fadajja nasun min alihi, lalu keluarganya berteriak menangis ya, sedih karena ditinggalkan mati oleh Abi Salamah selaku kepala keluarganya ya. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la tad'u, janganlah kamu ucapkan ala anfusikum atas diri kalian illa bil khairin, kecuali yang baik-baik. Jadi ulah meratapi mayit itunya. Ai nangis mah wajar ya. Kan ulah gogorokan, wah jejeritan itunya. Kamu perilaku jahiliyah makan sampai mukul-mukul pipi badan itu menyoeh-nyoeh pakaian itunya. Saya ini diurang bapak atuh abdi kusaek diri kian abdi saha itunya. Nah, jadi janganlah kamu ucapkan atas diri kalian kecuali yang baik-baik. Kenapa harus yang dikatakan yang baik-baik ketika ada seseorang meninggal itu jangan diratapi. Fa innal malaikata, lantaran sesungguhnya malaikat, karena sesungguhnya malaikat tu aminu, mengaminkan para malaikat alamat taquluna, apa yang kalian ucapkan itu. Jadi di dekat orang yang meninggal itu yang dikatakan itu harus yang baik-baik karena akan diaminkan oleh para malaikat. Sumakola, kemudian Nabi berdoa, mendoakan Abi Salamah yang isi doanya, Allahumma gfir li Abi Salamata warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa khluqhu fi aqibihi. Nah, ya doa apanya? Allahumma ya Allah ighfir, ampunilah ya Allah li Abi Salamata, kesalahan Abi Salamah. Warfa ya Allah, tinggikanlah darajatahu, derajat Abi Salamah fil mahdiyin, ya, ke tingkat orang-orang yang mendapat petunjuknya, fil mahdiyin. Jadi dimasukkan ke golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Yang mana orang-orang yang mendapat petunjuk itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Wafsah, dan lapangkanlah lahu baginya, yakni bagi Abi Salamah, fi qabrihi, di alam kuburnya. Wa nawwir, dan terangilah ya Allah lahu baginya, bagi Abi Salamah, fihi, di alam kuburnya. Wa khluqhu, dan berilah pengganti fi aqibihi, dalam keturunannya yang ditinggalkannya. Rawi telah meriwayatkan pada hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Kesimpulan dari hadis ini ya, jadi hadis ini memberi beberapa pengertian. Satu, orang meninggal matanya mengikuti dan memandang kemana ruh pergi itu. Enak teka tinggalinya ruh dina tubuh orang juga kumaha, karena ruh itu adalah makhluk gaibnya. Jadi ajsamun latifatun dina mutahallatun bil badani. Jadi arwah itu jasad yang halus gitu, lembut teka tingali itunya. Nah, dan aya ciri ruh dalam tubuh, ada gerakan di tubuh kita. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah bisa berbicara, tangan bisa dipakai bekerja, kaki bisa dipakai melangkah. Pertanda di tubuh kita ada ruh. Nah, suatu saat ruh akan keluarkan. Ketika ruh keluar dari tubuh, maka semua sudah tidak bisa bergerak lagi karena mesinnya sudah tidak ada, ya sudah keluar itu. Nah, nanti ketika ruh keluar, si pandangan mata akan melihat keluarnya ruh gitu, melotot gitu. Mata enggal tutupkeun. Mari upami kalaman ke kaku melotot terus itunya. Kadang pikas remun, kalau dikuburkeun wengi gitunya, di salat ti luhur juga melototan gitu. Padahal melototan terpantul sudah. Tak enggaknya pada sapi gitunya, tidak menyeramkan gitu. Nah, jadi yang kedua, nah dari hadis yang tadi disunatkan